Ini kalau sampai belot, sampai di tengah-tengah dia cerita belot dikit, gue tarik nih pasti. Itu udah pinter, lulus kuliah dengan nilai komlot, kok ya nggak jadi apa-apa. Itu malah saya yang marahin. Nggak usah orang tua bapak, saya yang marahin lagi. Enak apa di Lampung? Saya merasa ini seperti... Saya kalau nggak bilang, bapak kalau nggak bilang enak, saya suruh pulang nanti. Di Lampung sudah ada SMK Telkom. Satu-satunya, one and only, in Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopsi Ngobrolin Profesi, dan kali ini spesial sekali karena tamu kita itu seorang bapak kepala sekolah. Dan gue juga cukup beruntung karena baru ini kita dapat proyekan untuk bisa ngobrol terkait sekolah yang nanti akan kita share ke teman-teman. Cerita sedikit, biasanya saya pakai kaos sih Pak. Ini pakai kemeja karena yang saya hadapi adalah bapak kepala sekolah. Jadi lebih ke formal dikit lah. Oke. Langsung aja saya perkenalkan, di samping saya sudah ada seorang Bapak Rosyanto. Pak, apa kabar? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa ngobrol, sharing. Sedikit saya buka di awal, sebetulnya channel kita ini kontennya podcast dengan konsep sharing profesi. Ngopsi, ngobrolin profesi. Jadi teman-teman, di Ngopsi kali ini kita akan kulik profesinya Bapak Rosyanto sebagai kepala sekolah. Kita akan tarik beliau ke belakang, flashback sedikit beberapa tahun yang lalu. Apakah dulu waktu pada saat sekolah beliau terpikir nggak sih, kayaknya one day gue akan jadi kepala sekolah deh gitu. Nah ini akan kita tanyakan sebelum kita ngebahas sekolah SMK Telkom Lampung. Nanti ini kan kita kulik juga di tengah-tengah lah ya. Sebelumnya sih gue akan kulik beliau dulu. Dulu punya cerita apa pas jadi murid. Dulu berarti berapa tahun yang lalu Pak? Kita bicara pada saat SMK lah berarti. SMA lah. Dulu SMK atau SMA Pak? Saya SMA. SMA, oke. Berapa tahun yang lalu berarti? Lulus 2001. Lulus 2001. Oke, 2001 Berapa saya tahun baru berarti? masuk SMP kayaknya itu. SMP. SMP ya. Iya. Oke, Pak Ros. Aku panggilnya Pak Ros ya berarti ya. Boleh. Oke. Pak Ros, boleh cerita sedikit nggak ke kita? Dulu kebayang nggak sih Pak Ros kalau bakal kayaknya someday gue bakal jadi kepala sekolah nih gitu. Apakah dulu pada saat SMA Bapak memang kutu buku atau nakal sekali sampai akhirnya kayaknya gue harus bener-bener nih kuliahnya biar jadi kepala sekolah, atau gimana Pak? Boleh cerita ke kita dulu pada saat sekolah di masa itu? Oke. Ya. Makasih Mas Andi. Saya SMA di Bandung. Oke. Di SMA Negeri 9 Bandung, Mas. Oh, Bapak bukan asli Lampung ya? Bukan. Asli Bandung? Asli Bandung. Oh, lahir di sana dan besar di sana? Betul sekali Mas Andi. Oke, siap. Lanjut. Gitu. Lulus 2001, saya termasuk orang yang pinter banget juga enggak. Tapi juga nakal juga enggak. Oke. Waktu kelas 3 saya jurusan IPS. Oke. Dan waktu itu jadi ketua kelas, Mas. Oh, Ketua siap. kelas. Oke. Karena di IPS ada citra tersendiri, tanda petik. Oke. Anak-anaknya lebih atraktif, ya lebih gimana gitu Mas ya. Betul, karena biasanya yang lebih kelihat lebih pintar itu anak-anak IPA biasanya. IPA, betul. Iya. Nah, Oke, kita IPS waktu itu. IPS. Nah, siap. Bayangkan di tengah-tengah anak IPS, saya adalah orang paling rapi. Paling rapi. Nggak masuk sebetulnya dengan teman-teman yang lain. Nggak masuk. Iya, oke. Gitu ya. Nah, kemudian saya aktif di sepak bola. Kebetulan jadi kapten tim sepak bola SMA Negeri 9 Bandung. Luar biasa. Betul ya. Oke. Dan salah satunya adalah bahwa saya itu merasa apa ya? Nakal juga enggak, baik pun enggak terlalu gitu. Oke, tapi Nah. pintar pada saat itu. Maksudku Bapak yang cukup gemilang lah di kelas, dapat ranking 1 mungkin gitu. Betul. Nah, alhamdulillah seperti yang sampaikan Mas Andi, saya ranking pertama di kelas. Wah, Itu. Jadi ketua kelas ya. cek plus. Begitupun Ya, masuk akal. ketua ranking pertama di kelas begitu. Dan mendapatkan nilai yang tertinggi kedua satu sekolah. Oh, bisa Ya, dikatakan betul. berarti juara umum saat itu ya? Peringkat kedua satu Peringkat sekolah. kedua, oke. Betul, gitu. Oke, siap. SMA. SMA, betul. SMA 19 Bandung. 9. Oh, SMA 9 Bandung. 9 Bandung. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang dari Bandung nonton video kita saat ini, buat teman-teman Pak Ros yang mungkin masih ingat, Pak Ros ini adalah alumni SMA 9 Bandung. Betul sekali. Tahun 2001, angkatan 2001. Lulusnya. Iya, angkatan 2001 berarti Pak ya. Betul, ya. Lama sekali memang. Oke. Jadi Pak Ros pada saat itu berhasil menguasai kelas, maksudnya menjadi seorang juara umum lah ya, juara kelas. Satu sekolah pada saat itu. Untuk yang tingkat sekolah juara 2.
Oke, kenapa nggak ngambil IPA pada saat itu, Pak? Waktu itu saya merasa ada yang kurang di matematika. Oke. Ya, Oh, kimia. lemah di matematika. Ya, Oke. termasuk kimia, fisika, termasuk kalau fisika saya pernah dijewer oleh gurunya. Oke. Kemudian guru matematika pun sepertinya senang sekali menegur saya gitu kan. Karena kurang paham. Kurang paham Oke. atau mungkin juga apa ya, kesan eksakta itu kan sesuatu yang agak sulit. Ya. Sehingga saya pilih IPS walaupun teman-teman waktu di kelas 2 itu nggak setuju kalau saya masuk IPS. Tapi saya Nggak setuju karena mungkin mereka melihat Bapak ada potensi untuk bisa masuk ke IPA. IPA betul. Oke. Gitu Mas. Ya ini saya keringetan karena kita take-nya di outdoor. Tadi sih Iya. nggak sepanas ini waktu kita Iya. blocking kamera. Cuma pada saat setelah kita take ternyata sudah panas, Pak. Panas betul. Baris oke lah, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, udah Masa biasa. agak dikit-dikit. Siap, oke. Oke. Betul. Saya juga pasti akan Ya. mengira seperti itu. Kalau Ya. Bapak punya potensi untuk bisa masuk di IPA, kenapa harus ke IPS? Ya, Tapi betul. Bapak memilih IPS karena Bapak ada lemah di kimia pada saat Kimia, itu. matematika, fisika juga. Matematika fisika juga. Iya, Oke. Nah, terus setelah lulus SMA, Iya. kuliah ngambil jurusan? Ya ini ceritanya karena saya kapten tim sepak bola SMA 9 Bandung. Oh ya, kita masih bahas tadi Betul. ini ya. Apa sih namanya? Kegiatan. Kegiatan. Ya, Nah. kegiatan di sekolah. Ekstrakurikuler, Ekstrakurikulernya. sorry lupa saya. Ekstrakurikuler. Nah, Ya udah lama saya nggak sekolah sih Pak, jadi lupa. Oke. Oke, lanjut. Pelatih sepak bola kami Heeh. plus juga guru olahraga menyarankan saya masuk jurusan olahraga di UPI Bandung. Dulu IKIP. Oke. Oh ya dulu IKIP, sekarang udah UPI. UPI Bandung. Saya pikir Pak kalau misalnya di jurusan olahraga apa yang harus dikerjakan? Katanya bangun pagi, berenang, lari, hitam fisik. Saya bilang, waduh itu terlalu berat. Nah, akhirnya saya pilih waktu itu di tahun pertama ikut SMPTN ya. Ya. SMPTN tidak lulus. Oke. Heeh. Di IKIP. Di IKIP dan di Unpad gitu. Oke. Baru tahun kedua, 2002 saya ikut tes lagi Mas. Alhamdulillah lulus di UPI. Oh, Di UPI Bandung jurusan Teknologi Pendidikan. mantap. Betul. Nah, jadi setelah itu saya tidak terpikir jadi guru karena jurusan itu notabene-nya tidak menjadikan apa ya sebagai calon guru. Oh, masih mengambil jurusan yang sama? Iya, betul. Di apa olahraga itu tadi? Itu saya nggak ambil. Oh, nggak ambil. Saya Sekarang nggak ambil? Jadi teknologi pendidikan Oh, waktu itu. berarti setahun setelah tidak diterima pada saat itu kan setahun gagal tuh ya? Gagal. Istirahat dulu. Nah, ini cerita menarik ya. Oke, lanjut nih. Ini Mas saya Andi seru nih ini kalau pinter udah- ya mengorek pengalaman saya begitu Mas. Jadi begini, ketika saya gagal Iya. sebagai pemuda yang waktu itu punya ambisi sebagai dapat nilai tinggi pada Iya. saat di sekolah, foto kelas juga, harapan keluarga, ada down ya, sempat down. Oke. Down. Kenapa? Teman-teman saya yang waktu di IPA IPS itu kuliah, Oke. apalagi tim-tim anggota tim saya di sepak bola juga kuliah di Unpad. Bahkan teman saya sebangku itu yang saya kasih tahu waktu ketika ulangan hari ya, Iya. masuk di Unpad. Iya. Jurusan manajemen gitu. Yang kalau misalnya ulangan terus jawabannya apa? Iya. Saya kasih jawaban dia di Unpad, saya gagal. Oke. Gitu, Mas. Ini balik lagi ke hoki mungkin. Teman-teman lebih hoki dari Bapak berarti. Iya. Atau memang kesuksesannya ditunda sesaat, Pak? Betul. Gitu. Seperti itu. Nah, saya pengen tahu cerita Ya. setahun ketika Bapak break ya, Nah, gitu. tidak melanjutkan, belum bisa melanjutkan ke university. Lantas pada saat itu ngapain? Nah, saya waktu itu ambil kursus satu bahasa Oke. Inggris. Mungkin terkenal di Bandung juga Jakarta LIA ya. Itu Oh iya, lembaga di Lampung kursus, juga ada, Pak. ya, yang top banget walaupun saya itu masih kelas bawah gitu. Oke. Kedua saya ambil kursus akuntansi. Karena Oke. saya ingin sebetulnya harapan dari kecil jadi pengusaha, Mas. Siap. Pengusaha. Cuman belum tercapai. Sampai saat ini. Sampai sekarang, Iya. ya. Sekarang Nah, juga pengusaha, Pak. pengusaha. Usahain anak-anak masyarakat anak-anak Indonesia ini biar cerdas kan Cerdas, gitu. itu usaha Itu ya. salah satu usaha juga. Mantap. Oke. Nah, setelah itu saya ambil juga kursus komputer. Ya. Tahun 2001 orang ngambil kursus komputer itu sesuatu yang wow ya. Pada saat itu memang masih iya hits lah gitu. Hits lah begitu. Jadi saya ambil tiga sekaligus bidang bahasa Inggris, akuntansi dan komputer. Nah, saya andalkan di satu yaitu di komputer, Mas. Nggak muntah, Pak. Enggak. Enggak. Karena saya apa? Kalau saya muntah pasti, Pak. Karena saya harus ngambil 3 jurusan gitu ya, Iya. 3 kejurusan yang harus saya telan di waktu yang sama. Iya, iya.
nanti dulu deh gitu. Oke. Kalau saya, cuman Iya, mungkin iya. karena Bapak baik lagi, inilah bedanya orang setengah pinter sama orang pinter beneran ya. Saya nggak ngaku saya pinter sih, cuman maksudnya kalau saya di posisi Bapak pada saat itu, Iya. pertama saya harus bisa ngebagi waktu kan, Oke, harus oke. itu. Kedua mungkin saya tidak bisa mencapai hal yang di luar ekspektasi orang-orang, Oke. termasuk diri saya sendiri Betul, gitu. ya. Saya ngambil 3 jurusan, saya sih muntah pasti. Bapak bisa melewati itu dalam waktu yang sama? Ya, dalam waktu Selesainya pun bersamaan. bersamaan? Ya, sebelum bulan Agustus sudah selesai semua itu. Jadi begini, karena saya punya target tahun 2022 ingin lulus kampus lagi, saya harus punya penghasilan sampingan. Karena Oke. waktu itu orang tua sudah melihat bahwa ngapain sekolah sampai SMA pengangguran. Iya. Nah, akhirnya saya dibajak oleh senior saya, sekarang Mas Gita, dan Magita di Jakarta, ini alumni STT Tekstil Bandung, Ya. yang kenalin saya tentang organisasi. Saya diajak jadi Karang Taruna, kemudian jadi juga panitia 17-an dan sebagainya, termasuk mengenalkan bisnis waktu itu rental komputer. Oke. Nah, lulus dari kursus komputer, saya jadi operator rental komputer. Di kayak warnet gitulah Ya, ya. dulu Tapi warnet belum rental banyak komputer. komputer. Ya, 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 oke. Waktu itu pelanggannya adalah mahasiswa Unisba di Bandung, mahasiswa STHB, Unpas dan sekitarnya. Oh, karena lokasinya dekat sama universitas. Dekat, ya. Oke. Karena waktu itu lokasinya saya buka rentalnya di Ciamplas, itu pelanggannya mahasiswa dan juga karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi selama menunggu masa jeda itu saya menjadi tukang tunggu komputer ya. Oh, oke. Gitu. Yang megang operasional gitu ya. Nah, Operatornya. operator. Tugasnya adalah kalau ada yang ngeprint, saya bantuin print. Dulu masih Gitu. Pentium 4 kali ya, Pak? Pentium zaman jadul Betul, lah. Pentium berapa dulu? Pentium 3 masih gede-gede. atau mungkin yang apa ya, yang desktop atau mungkin yang itu ya datar ya. Iya. Yang Masih layarnya pakai disket juga? disket masih ada. Masih ada iya ya. Disket gitu. Flash disk masih jarang. Disket CD Oke. gitu. Bayangkan Disket kalau sih, Pak, misalnya iya. waktu itu. Disket datang, saya pegang langsung masukkan ke dalam CPU. Oke. Print. Nah, yang paling menantang adalah kalau kemudian dalam satu waktu mahasiswa itu meminta mengetikkan skripsinya, makalahnya, Ya, ya, ya. tugas-tugasnya. Sementara saya sendirian. Gitu. Nah, Oke. jadi di sela-sela itu saya setelah misalnya pulang dari kerja itu, malamnya saya menghafal, berlatih soal-soal SNMPTN untuk masuk ke oke. UMPTN waktu itu. PTN ya. Jadi pagi sampai jam 9 atau jam 8 itu saya kerja sebagai penjaga rental komputer. Kemudian istirahat sebentar, bangun malam hari maaf, dini hari untuk belajar mengerjakan soal-soal. Karena saya tidak punya uang banyak, saya tabung gaji dari rental itu untuk membeli buku-buku latihan UMPTN waktu itu. Oke. Betul. Selama sampai bulan Mei atau April 2002 waktu itu. Jadi saya tabung, atau bahkan kalau misalnya ada kelebihan saya bayarkan buat SPP adik-adik saya. Ya. Jadi Oh, waktu Bapak itu anak pertama anak dari pertama, betul. dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Oke. Jadi saya tabung buat buku sama uang pendaftaran. Plus kalau misalnya adik saya minta A, kan panggilnya AA orang Sunda ya, mau bayaran SPP, saya kasih dari saya gitu. Karena waktu itu keluarga kami memang keluarga sederhana, sehingga saya bertekad walaupun saya belum kuliah harus bisa memberi kontribusi kepada adik-adik begitu. Dari sini sih saya sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa sudah pantas Bapak untuk jadi kepala sekolah. Karena memang dari awal juga Bapak sudah bisa Iya. struggle banget loh pada Struggle. saat itu kan. Iya. Dan Bapak bisa melewati itu gitu. Betul. Pertanyaannya berarti selanjutnya adalah apakah profesi sebagai kepala sekolah adalah Iya. pilihan Bapak? Iya. Betul. Pertanyaan menarik nih Mas ya. Cita-citanya apa gitu? Kok sampai lari kepala sekolah kan? Jarang sih Pak. Di masa belia lah ya atau kanak-kanak ketika ditanya Iya. nanti lu kalau besar mau jadi apa? Iya. Kepala sekolah? Nggak mungkin Pak. Iris kuping saya kalau Jarang. dia mau jadi kepala sekolah. Iya. Yang ditanya itu pasti jawabannya adalah dokter, Betul. nah polisi. Iya, betul. Ya kurang lebih begitulah Betul. cita-cita yang selalu didambakan banyak orang. Iya, betul. Bapak kan nggak mungkin dong pasti Iya. tanya, sorry Pak Ros dulu, nah nanti Iya. kalau sudah besar mau jadi apa? Kepala sekolah? Nggak mungkin, pasti. Dulu mau jadi apa Pak jadi Iya, gitu. cita-citanya? Nah, singkat cerita, karena saya kapten tim sepak bola SMA 9 Bandung, Oke, saya ikut
Nah, yang namanya Sekolah Sepak Bola. SSB. SSB. Ya. Di Bandung namanya Indonesia Muda Oke. atau disingkat IM. Ya. Saya termasuk waktu itu usia tanggung. Masuk ke remaja awal nggak masuk. Ke junior juga agak tanggung. Ketuaan gitu ya. Ketuaan gitu. Nah, Iya. waktu itu saya simpel ingin membela pertama adalah timnas. Ya kan begitu ya, yang namanya anak muda, karena saya kapten sepak bola di SMA 9 Bandung. Kalau melihat pertandingan timnas lawan negara lain kan selalu ada menyanyikan Indonesia Raya. Iya, betul. Nah, ada misalnya satu adegan pada saat pemain menghadap bendera kemudian menghormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Itu yang saya inginkan waktu SMA waktu itu. Oke. Bayangkan ya, ingin jadi wakil negara membela timnas sepak bola pada saat orang nonton di stadion GBK atau mungkin waktu itu Senayan. Saya ingin berada di lapang itu. Ada kebanggaan tersendiri pada saat itu. Maksudnya kayaknya gue bakal asik banget nih kalau gue jadi kapten kesebelasan gitu ya, Iya. membela timnas, Betul. terus dinyanyiin dari tonton banyak orang. Iya, betul. Itu memang luar biasa sih maksudku Iya, pasti. Dan itu Bapak mau seperti itu harusnya tadinya. Waktunya begitu. Pilihannya. Pilihannya hanya Oke. karena persaingan ketat di SSB itu banyak pemain hebat. Saya merasa ya sudah sadar diri lah, sadar diri. Tingkat RT RW aja Oke. bersyukur. Apalagi Jadi mundur teratur. mundur teratur. Tapi Oke. guru olahraga Pak Tanu yang saya hormati, Ya. salam sehat dari saya dari Lampung. Itu ya udah Ros masuk aja ke jurusan olahraga di UPI. Saya pikir Pak, kalau di UPI jelas persaingan kan. Kalau masuk tim sepak bola itu persaingan ketat. Ya. Masuk tim hoki juga sama. Itu banyak pilihannya. Renang, bola voli, pencaksilat itu banyak pilihan. Nah akhirnya saya pilih jurusan teknologi pendidikan. Oh ternyata, sorry saya potong. Berarti Bapak pernah nggak percaya diri juga ya? Oh, Harusnya kan waktu banget, itu karena Bapak suka, kenapa Betul. nggak pede aja gitu? Enggak. Betul. Memang udah nggak percaya diri Ya, juga pada karena saat itu. cerita dari senior kami yang di UPI Bandung itu jurusan olahraga mengatakan kalau nggak kuat di semester awal kamu bisa mundur teratur. Oh, Jadwalnya itu Down masuk duluan pagi, ya? kemudian lari, kemudian berenang, terus begitu tiap hari. Dan itu menuntut fisik yang prima. Sementara saya sadar bahwa itu iyalah sepak bola kan ada ritme. Tapi kalau untuk sampai menjadi atlet yang tadi saya sebutkan persaingan ketat, saya mengukur diri gitu. oke. Nah, jadi akhirnya saya pikir, Pak, saya mohon maaf, saya ambil jurusan teknologi pendidikan gitu. Oke. Nggak terpikir menjadi tadi kepala sekolah. Iya, iya. Begitu. Kalau kita berteman, kalau kita ketemu dan berteman pada saat itu, saya akan sarankan Bapak untuk pindah olahraga, untuk pindah cabang olahraga sih. ya. Ke catur sih Pak. Catur itu kan nggak memakan energi. Ya nggak? Iya. Sekarang juga kan atlet catur sudah bisa mendunia Pak, Iya, betul. gitu. Jadi kalau Bapak tetap mau jadi olahragawan atau jadi atlet, sebenarnya tidak perlu jadi pemain sepak bola, ya. jadi bisa jadi pemain catur juga. Cuman oke lah kita tinggalin karena sudah lewat. Kita ketemu juga baru saat ini gitu kan. Jadi kita tinggalin itu. Oke. Berarti Iya. pilihannya pada saat itu Bapak mengambil jurusan pendidikan. Ya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan, oke. Betul. Teknologi pendidikan berarti bermain dengan komputer ya? Betul sekali. Oke, siap. Ya. Waktu itu pada saat ceritanya saya masih jadi operator komputer di Ya. rental itu, dan saya daftar, saya pilih 2 jurusan. Pertama adalah ekonomi pembangunan di Unpad, karena saya melihat keluarga biasa, saya ingin jadi orang kaya juga. Pasti Pak, Pasti. sama kalau itu. Ini lagi kita kejar soalnya. Oke. Yang kedua adalah pilihan kedua yaitu teknologi pendidikan di UPI Bandung. Oke. Nah, sebelum ke sana saya ikut tes juga di Polban. Polban itu Politeknik Negeri Bandung, dulunya adalah bagian dari ITB. Ya. Nah, Pecahan dari ITB ya? ITB betul. Nah, sebelum pengumuman di UPI Bandung atau UMPTN, saya lolos di Polban Bandung. Itu alhamdulillah urutan kedua teratas. Mantap. Jurusan Tata Niaga. Betul. Oke. Tanpa bimbel, tanpa ada kursus dengan lembaga belajar, saya bermodalkan beli modul yang ada di depan kampus Polban waktu itu. Oke. Seharga 35.000 kalau tidak salah. Saya pelajari. Nah, pengumuman di Polban itu lebih duluan, Mas. Dibanding di UPI? Mending di UPI. Oke. Saya lihat dari bawah karena saya tahu diri karena tidak ada bimbel. Oh, jadi ngurusnya dari bawah? Dari bawah saya, Oke. dari bawah kok nggak ada Iya, nama. Waktu itu pengumuman belum ada di media, website, Ya, apalagi saat itu Android belum nggak lah ada, ya, oke. apalagi Instagram belum ada. Masih ditempel di mading gitu lah ya? Betul, ditempel. Saya beli koran namanya Pikiran Rakyat. Itu koran terbesar di Jawa Barat. Saya beli di Mang Acongan begitu.
Saya urut dari bawah, Mas. Dari bawah, nggak ada tengah. Ternyata 2 teratas. 2 teratas, Rosyanto. Tata Niaga, Polban, Bandung. Tata Niaga larinya ke pemerintahan ya, betul ya? Betul, misalnya Oke. untuk bisnis bisa, kemudian juga dagang juga bisa gitu. Ya. Nah, sepertinya itu Tuhan sudah tak kabulkan saya untuk belajar bisnis tata niaga. Mm-mm. Persoalannya karena mohon maaf biaya juga waktu itu terbatas, tidak ada channel beasiswa, Oke. sehingga saya menunggu dulu wait and see pengumuman UMPTN. Oke. UMPTN, seminggu berikutnya saya beli koran lagi, pagi-pagi saya pakai sepeda, kemudian beli koran, saya biasa dari bawah lagi. Iya. Drawing nggak ada. Mm-mm. Nah kemudian di tengah-tengah sekarang, di tengah-tengah Oke. ada nama saya. Nama Terselip saya satu nama. terselip satu nama. Iya. Cuman kode jurusannya agak-agak menegangkan ini. Apakah Unpad atau UPI? Oh, Gitu. di UPI apa ini berarti? Di UPI itu teknologi pendidikan, Oh, yang diambil itu ya? nah, Oke, yang di oke. Unpad ekonomi pembangunan. Oke. Kenapa di Unpad? Karena itu kalau yang kampus yang ekonomi itu di Bandung, di Pati Ukur. Kalau selain itu di Jatinangor, di Kabupaten Sumedang gitu. Nah, begitu saya lihat itu nama saya tersantum, itu saya sujud syukur sambil nangis. Nangis, sujud syukur, alhamdulillah. Karena apa? Saya punya peluang untuk jadi sarjana. Kan kalau di Polban D3 waktu itu. Oh, yang tata niaga tadi? D3. Oke. Jadi sarjana. Kemudian saya ada channel beasiswa. Karena sudah ada informasi kalau untuk di UPI ada beasiswa. Oh, siap. Karena waktu itu saya terima kasih buat teman-teman dan juga para senior di Dompet Duafa Republika. Ya, ini saya sebut merek gitu ya. Nggak apa-apa. Karena itu memang menjadi salah satu perantara saya buat kuliah di UPI. Ya, Oke. walaupun waktu itu pencairannya terlambat. Saya dianggap apa ya, ilegal karena pada saat ospek belum punya NIM. Jadi saya sering ditegur oleh dosen, begitu siapa yang belum di absen? Saya Bu, Rosyanto. Masalahnya apa? Karena belum bayar. Oh, gitu. Oke. Jadi gak hanya murid, Mas. Saya pun waktu itu ikut ospek 4 hari, belum ada NIM. Belum tercantum dalam daftar hadir mahasiswa baru. Karena beasiswa dari Dompet Duafa Republika belum masuk ke rekening UPI. Oke, belum Waktu bisa itu. dicairkan pada saat itu. Belum dicairkan, karena ada proses yang cukup panjang. Oke. Sehingga bayangkan 4 hari saya, apa ya, ilegal tanda petik. Iya, Teman-teman nggak nanya, kamu NIM-nya berapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Yang lain kan sudah lunas. Sudah lunas, saya belum. Jadi, saya tinggalkan Polban, pilih UPI. Kemudian tantangan berikutnya adalah belum bayar. Oke. Iya. Belum bayar. Dan memang saya 4 hari menahan diri, sabar aja. Sabar. Kemudian saya datang ke kantor Dompet Duafa Republika. Kapan cair, tunggu aja. Begitu, dan alhamdulillah pas hari kelima saya kuliah di UPI barulah cair. Oh. Dan keluarlah NIM saya, masih ingat 024048. Woi. Ya, Luar jadi biasa itu ingatan angka Bapak. cantik ya. 02. Gitu, Mas. Iya. Iya, Itu pencairannya langsung ke UPI memang ya? langsung ke UPI. Bukan ke rekening kita? Bukan. Gitu. Oh, di awal memang di set seperti itu. Set begitu. Oke, jadi 5 hari itu Bapak menjadi mahasiswa ilegal pada saat Ilegal itu? tanda petik ya, nggak punya NIM. Oke. Tapi sekarang sudah menjadi seorang kepala sekolah SMK Telkom Lampung. Iya. Oke, dari lulusan dari teknologi pendidikan di UPI, Iya. setelah dari itu ada pekerjaan sebelum menjadi kepala sekolah Pak? Iya. Atau memang langsung jadi guru pada saat itu Ya, ya? saya cerita itu, saya sempat jadi guru juga. Oke. Jadi ini nyambung ya, Iya. karena ini kan flashback ya. Iya, silakan Pak. Lanjut. Pak. Sempat jadi guru di salah satu SDIT dan SMPIT di Bandung Barat. Saya sebut boleh ya? Boleh Pak, silakan. SDIT dan SMPIT. Justru itu adalah salah satu kebanggaan kita kan sebagai warga Bandung. Flashback, ya. Kita pernah berkontribusi di sana Betul. sebagai guru pada saat Guru, ya, itu. betul. Oke, silakan. Ya, saya sebut salah satu SDIT dan SMPIT cukup ternama di Bandung Barat, namanya SDIT dan SMPIT Fitra Insani. Fitra Insani. Insani. Salam buat kepala sekolah di sana. Iya. Makasih atas membimbing saya selama di sana. Waktu itu saya belum lulus, Mas. Belum lulus kuliah maksudnya? Belum lulus, sambil Oke. ngajar. Kemudian kalau misalnya kan waktu itu di full day ya, itu pulang jam 4. Full Saya day. bimbingan itu jam 4 sampai malam. Tenaga sisa, Mas. Ya. Iya. Kebetulan pembimbing saya ini pembimbing dosen yang nyentrik. Nggak mau di rumah. Oh, ini Kadang pernah saya bimbingan di terminal. Di terminal waktu Iya, itu iya. di stasiun Bandung ya. Bagi teman-teman YouTuber yang pernah datang ke Bandung, itu ada stasiun Bandung.
itu bayangkan saya pernah bimbingan di terminal. Karena dosen saya ini orangnya nyentrik. Ya. Jiwa muda sekali sehingga bimbingan pun tergantung keinginan beliau. Sorry, tahun berapa itu Pak? Tahun 2007-2008. Saya baru lulus SMA itu. SMA ya, Ya, gitu. oke. Nah, jadi bimbingannya tuh beliau yang inginkan, tergantung beliau. Kadang kalau bimbingan pun itu draft proposal atau mungkin draft skripsi nggak pernah dibaca. Nah, mohon maaf buat Pak Holin Sulistyo. Beliau masih ada sampai Masih ada, beliau alhamdulillah, sekarang panjang umur ya. termasuk pimpinan di Direktorat TIK UPI. Mohon maaf Pak Holin, salam sehat dari Lampung. Itu gaya beliau. Karena saya memang waktu bekerja sehingga saya putuskan untuk mengajukan pergantian pembimbing. Nggak cocok dengan beliau. Nggak cocok. Kalau Sorry Pak Holim, nggak cocok saya dengan Anda gitu ya berarti ya. gitu. Padahal temanya IT banget waktu itu tentang e-learning ya. Pak izin saya sambil minum ya Boleh Pak? silakan ya. Tentang e-learning cocok banget, cuman kan beliau ini nyentrik, banyak filosofisnya gitu. Sehingga saya merasa bimbingan itu pulang jam 12 malam. Waduh ya, makan waktu ya. Pada saat itu kan saya harus bekerja. Jadi kalau pulang itu pakai angkot, Mas. Saya waktu dari kecil sampai kuliah belum bisa naik motor. Jadi salah satu kendaraan yang paling saya andalkan adalah angkutan umum. Jurusan Kalapa Ledang, warna hijau. Atau Margahayu Ledang. Pulang jam 12 itu kan luar biasa. Walaupun pemuda, laki-laki tetap aja kan ada perasaan gimana. Orang tua saya bilang, ini bimbingan apa katanya. Pulang jam 12 malam. Iya. Besok kan kerja ngajar. Nah, sehingga kalau misalnya datang ke sekolah itu, di tempat kerja saya kesiangan. Dan kalau ke sekolah itu nebeng terus. Waktu itu ada senior juga, senior saya di Bandung, nebeng terus. Kalau nggak Kenapa? nebeng kesiangan. Oh kalau nggak nebeng kesiangan? Kesiangan. Karena naik angkot itu Naik tadi? angkot, betul. Oke. Ya, gitu. Jadi itu, jadi apa ya, sempat jadi guru, bahkan sempat jadi saya, semacam pembimbing asrama. Oh sorry, guru Ya. apa ini Pak waktu di SD itu? Di SD ya? Ya, saya mengajar 2 mata pelajaran. Satu bahasa Indonesia, satu guru komputer. Karena saya teknologi pendidikan. Oke. Betul. Nah, sebelum jadi guru sempat jadi pembimbing asrama, masih di boarding school juga. Oke. Nah, saya sebut saja salam hormat buat para senior di SMP IT Baitul Ansor Ya. di Cimahi, ya tepatnya itu Cimahi, kebun kopi lah. Kalau teman-teman YouTuber yang pernah ke Bandung ada kebun kopi itu daerah ramai, Iya. tentunya sangat sangat dinamis. Sempat jadi pembimbing asrama. Nah, mendapatkan anak-anak titipan orang tua yang sangat heterogen. Bayangkan pada saat itu saya sedang nyusun skripsi, kemudian jadi pembimbing asrama juga. Anak-anak SMP yang sedang aktif-aktifnya remaja. Ya, bayangkan ada yang sembunyi di dalam lemari. Kenapa? Dia takut katanya. Nggak mau mengikuti pelajaran Bapak atau memang dia atau Bapak pada saat itu galak gitu kali jadi guru ya? Nah, kalau di SM Baitul Ansor itu saya sebagai pembimbing asrama aja toh. Oh gitu. Sementara di Fitra Insani jadi guru. Oh iya sorry. Gitu ya. Iya pembinaan. Nah, anak-anak itu sembunyi kenapa? Yang namanya anak kan kalau main suka bercanda ya. Jadi ada takut mungkin bahasa sekarang ada semacam perundungan iseng misalnya pada saat tidur. Ini mohon maaf saya cerita sedikit. Anak-anak itu suka diikat kakinya sama sarung gitu. Iya. Kan tidurnya itu kan bersamaan. Iya. Di kelas atau mungkin di aula bersamaan, gelar kasur begitu. Kadang ada yang lebih tua dia ngikat kaki gitu. Pada saat saya bangunkan jam 3 jam 4 ini ceritanya yang menarik. Saya cari ini satu orang kemana gitu. Satu orang kemana? Pas saya buka lemari dia tidur dalam lemari. Karena dia menghindari kejailan teman-temannya. Kejailan. Betul. Kejailan. Yang namanya kan kalau di tempat lain mungkin tidurnya per kamar lebih enak ya, nyaman. Ini bareng-bareng satu ruangan. Iya. Nah itu yang senior itu yang ada di kelasnya yang tidurnya tidurnya itu nyenyak, jadi ikat sama sarung gitu. Dan akhirnya saya tahu bahwa itu adalah dinamika dalam pendidikan, termasuk di boarding itu. Tapi itu sisi lain, tapi sisi baiknya banyak. Hanya ketika saya tanya kenapa takut dijailin, diikat pakai sarung oleh seniornya. Karena kan dia butuh kenyamanan dalam istirahat, Pak. Kenyamanan, betul. Iya. Nah, singkat cerita, selesai di SMP itu saya beralih jadi guru bahasa Indonesia dan komputer di SDIT Fitra Insani. Oh, Betul. berarti selama perjalanan hidup Bapak tidak pernah mengambil pekerjaan di luar
mengajar. Nah, saya singkat cerita, 2008 saya lulus S1. Iya. Saya agak Kuliah. lama, mohon maaf para YouTuber sekalian yang kami hormati. Santai, Pak. Ya, 2002 masuk, 2008 lulus. Berarti berapa? 6 tahun. Jadi ini mahasiswa yang cukup cinta kampus ya. Sering nyumbang. Makanya saya bilang, dibilang baik juga nggak terlalu, dibilang nakal juga nggak terlalu. Tapi yang jelas lama. Lamanya karena cuti atau? Ya, saya ini mohon maaf nih cerita sedikit. Karena saya masuk di kegiatan kampus. Tapi ini bukan alasan ya. Iya, sebetulnya bukan alasan. Cuman memang waktunya lebih kepotong jadinya Kepotong waktunya. sekali, Oke. betul. Ya. Jadi saya aktif di kegiatan kampus dan agak lama juga di sana. Jadi sebetulnya kuliah itu juga nggak ada masalah. Saya terbaik kedua di fakultas waktu itu, waktu wisuda ya. Gitu ya. Take applause, guys. Take applause. Iya, lurus. Ini kalau sampai belot, sampai di tengah-tengah dia cerita belot dikit, gue tarik nih pasti. Udah nggak terima gue begitu. Betul. Oke. Ya, jadi buat teman-teman YouTuber yang sekarang jadi mahasiswa dan juga calon mahasiswa, kalau ingin lihat IPK orang pada saat wisuda, lihat posisi duduknya di mana ya. Oke. Waktu itu saya dapat nomor urut 2. Berarti nomor 2 sefakultas dong. Ya gitu. Kalah sama cewek karena saya agak lama. Sebetulnya saya IPK tinggi, hanya studinya agak lama. 6 tahun. Sementara itu adik kelas, waktu saya lupa lagi namanya, cewek lah. Kebetulan saya diapit 2 cewek waktu itu. Oke. Karena satunya cewek, 2, 3 juga cewek. Lupa lagi, Mbak. Iya. Nah, gitu. Nah, Oke. jadi pada saat itu ada dari jurusan namanya itu, kalau sekarang namanya manajemen pendidikan, dulu namanya administrasi pendidikan. Oke. Saya kedua, dia ke-1, kan begitu. Nah, teman-teman SMS, CC dulu kan, yang duduk depan sama cewek, saya bilang tergantung IPK bro, kan begitu. Iya, oke. Jadi Boleh sombong lah. teman-teman saya, iya gitu. Teman-teman gua yang nyekein di belakang. Ya. Wih, gitu. Iya. Jadi betul, saya paling depan, pas di depan apa jajaran profesor ya gitu. Komlot, Pak, pada saat itu. Komlot. Komlot. Hanya tadi itu, masa studi terlalu lama. Harusnya kan 5 tahun. Karena saya tadi sempat kerja dulu gitu ya. Iya. Bahkan saya sempat jadi tour guide. Bawa rombongan dari luar kota untuk kunjungan ke Lembang. Saya cari uang karena sudah malu minta ke orang tua, sehingga di semester 12 ya, 6 tahun kan. Itu saya sudah sambil nyusun jadi tour guide. Kemudian juga ada beberapa pekerjaan lain. Dan itu menghasilkan uang untuk bayar SPP. Saya bilang semester 11-12 saya bayar sendiri. Oke. Karena itu memang ada rasa malu. Sorry. Ya. Beasiswa dari Duafa tadi? Itu hanya sekali pada awal masuk. Selebihnya Semester pertama aja atau Iya. pada saat masuk aja? semester 1 aja. Semester 1 aja. Gitu. Sisanya sudah kita sendiri yang berusaha. Ya, waktu itu memang saya juga ada beasiswa dari kampus. Kampus, oke. Karena IPK-nya alhamdulillah dari awal bagus, cuman nggak pernah kepikiran bakal kuliah lama. Ya, Iya. saya sebutin boleh ya, saya dulu di BEM. Oke. Di BEM tahu sendiri aktivitasnya. Sebetulnya nggak Iya. mau cerita, cuman karena Mas Andi ini terus ngorek gitu. Jadi saya cerita di BEM sehingga aktivitasnya pakai jasa almamater, kan gitu, paham lah ya. Iya. Walaupun dulu saya lebih galak dibanding sekarang gitu ya. Kalau Iya, dosen iya. lihat saya, mereka takut, Pak. Gitu. Dan gengsinya juga ada sih ketika menjadi seorang anggota, bahkan kalau sampai jadi ketua Ya, BEM. saya ketua BEM waktu itu. Wah, dahsyat lu. Sorry. Iya. Gitu. Ya oke, saya maklumi kalau kuliah Bapak sampai 6 tahun karena memang kita juga sempat mengenyam pendidikan kuliah, Betul. tapi saya tidak ikut di BEM Iya. dan saya juga tidak duduk di depan pada saat wisuda. Saya di belakang jauh. Saya tidak secerdas Bapak pada saat itu, tapi ya it's okay. Perjalanan kita kan beda-beda. Iya. Kalau saya pinter nanti Bapak kalah juga gitu. Artinya Bapak bisa jadi guru saya kepala sekolahnya. Ya kan? Iya dong, tidak menutup kemungkinan dong. Betul. Ketika saya bisa jadi kepala sekolah, saya punya kecerdasan mungkin di atas Bapak. Ya Bapak jadi guru saya gitu. Ada kok dalam perusahaan. Gitu. Saya belum jadi udah sombong Pak ya. Tapi untung nggak jadi gitu. Jadi saya nggak jadi sombong beneran gitu. Oke, lurus sekali sih memang hidup Pak Ros. Tidak seperti saya dan teman-teman mungkin yang kuliahnya itu ya
kadang masuk kadang enggak gitu. Yang penting lewat aja deh gitu, nggak perlu A lah nilainya, C Iya. juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gua nggak ngulang gitu. Kalau itu dulu saya seperti itu, Pak. Iya. Ya alhamdulillah jadinya sekarang saya gini. Tapi lebih terkenal saya dibanding Oh enggak, Pak. Kalau famous itu kan semua orang bisa famous, Pak. Tinggal famousnya mau ngambil jalan positif atau negatif. iya betul. Anda jadi maling pun bisa famous, cuma kan dengan cara yang tidak benar gitu Iya, maksudnya. iya. Ya sama-sama belajar lah, Pak. Saat ini juga basic saya memang seorang karyawan swasta. Swasta. YouTuber adalah salah satu impian serta saya pengen lebih produktif aja lah jadi orang gitu. Biar nggak ini amat sih gitu aja sih, Pak. Oke, Pak Ros. Selama ini tinggal di Di Bandung, Bandung, sekarang move ke Lampung. ke Lampung. Sudah berapa lama, Pak? Ini masuk pekan ketiga. Kan baru 3 minggu berarti. Iya, mau 3 minggu. Oke. Iya. Keluarga sudah diajak semua ke sini. Sudah saya ajak semuanya. Oke. Pulang ke Bandung berarti nanti lah kalau udah Lebaran kali ya. Lebaran, ya. Apalagi sekarang lagi pandemi, Pandemi, Pak. Jakarta iya, sudah betul. PSBB lagi. Di Lampung sendiri pun zona merah sebetulnya Betul, terkait iya. protokol. Betul. Pak, saya rasa cukup membahas flashback ke belakang Iya. tentang perjalanan hidup Bapak. Oke. Saya confirm Iya. bahwa Bapak pantas jadi kepala sekolah karena memang Bapak lurus hidupnya. Iya. Dan komlot pada saat kuliah. Iya. Pintar dan juara kelas pada saat di SMA. SMA. Iya. Kalau sampai nggak jadi kepala sekolah, malah bapak yang saya marahin. Jadi ngapain gitu? Lu tuh udah pinter, lulus kuliah dengan nilai komlot, Iya. kok ya nggak jadi apa-apa? Itu malah Iya. saya yang marahin. Nggak usah orang tua bapak, saya yang marahin lah. Cuma saya nggak pantas marahin karena kan kita tuanya beda ya, gitu. Bapak tuan bapak. Oke lanjut, Pak. Iya. Kita akan share ke teman-teman terkait SMK Telkom Lampung. Iya. Satu pertanyaan saya pertama, SMK Telkom Lampung ini adalah sekolah yang baru di Lampung. Baru. Karena saya belum pernah dengar SMK Iya, Telkom betul. sebelumnya. Iya. Yang saya tahu itu ada Universitas Telkom di Bandung. Betul sekali. Karena beberapa teman ada yang kuliah di sana. Iya, iya. Terus ini ada di Lampung. Lampung. Baru. Saya juga baru tahu. Iya. Saya tuh lahir di Lampung, besar di Lampung. Iya. Tapi saya baru tahu ada SMK Telkom di Lampung. Oke. Boleh ceritain Pak, kapan berdirinya SMK Telkom di Lampung? Iya, baik. Cerita Kapan ya. itu? Baik. Kalau saya dengar dari informasi teman-teman di sini, di sekolah SMK Telkom Lampung ini sebetulnya sejak 2014 ya. 2014 waktu itu masih gedungnya itu bareng, saya sebutkan aja di SMK Yapema ya. Yapema di sini. Oh, awal-awal masih join dengan Yapema? Dengan Yapema, itu historisnya. Singkat cerita, nah baru tahun 2018 ini langsung diakuisisi oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Dia langsung dalam pengelolaan Yayasan Pendidikan Telkom. Di bawah naungan Telkom? Telkom. Jadi ini kami bagian dari Telkom Group, bagian dari BUMN punya Indonesia, dan ada Telkom Group, ada Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, itulah naungan dari SMK Telkom Lampung. Jadi sejak tahun 2018. Oh, 2018 berdiri, cuma masih join dengan SMK Yapema. Betul sekali. Oke. Nah, kemudian 2018 belum pindah ke sini belum ya? Masih di sana. Nah, kemudian baru tahun lalu April dibangun di sini, di tempat sini ya. Oke. Kita lihat ini alhamdulillah gedungnya megah gitu ya, alhamdulillah. Makasih buat para leader di Telkom dan di Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, tapi saya belum di sini waktu itu. Jadi sebagai informasi buat para YouTuber, Telkom School dalam naungan Telkom ini memiliki SMK di provinsi, misalnya untuk di Jakarta ada SMK Telkom Jakarta. Oke. Di Jawa Barat ada SMK Telkom Bandung. Ya. Kemudian di Jawa Timur ada SMK Telkom Sidoarjo, SMK Telkom Malang. Di Berarti Jawa satu Tengah, provinsi hanya boleh satu? ya itu sebagai branding. Seperti Kandartel itu ada Witel Lampung, Oke. Witel Riau, itu punya apa? Ini kan berbau korporasi, Mas. Oke. Jadi setiap provinsi itu satu paling tidak. Tapi kalau di Sumatera Utara ada 2 SMK Telkom Medan 1 dan SMK Telkom Medan 2. Oke, kalau kita bicara di Sumatera, berarti baru ada di Medan dan Lampung. Lainnya sudah ada Betul. juga? Di Padang belum ada. Kalau di Padang ada TK. TK, Nah, TK. Taman Kanak-Kanak. Betul. Jadi Telkom. betul. Mereka Saya suruh ceritakan. belajar komputer, Pak. Iya. Ya, YouTuber yang selalu nonton channelnya Mas Andi gini. Telkom itu punya Telkom School mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi.
Oke. Nah, di Sumatera ini ada TK Padang ya, ada TK Lampung, ada TK Batam. Oke. Untuk SMK-nya di SMK 1 Medan dan SMK 2 Medan. Nah, di Lampung satu, kita punya SMP Telkom Lampung. Ya. Nah, saya ceritakan bahwa sebetulnya ini adalah brand yang besar ya. Apa? Ya. Karena jarang sekali namanya SMK Telkom itu langsung mewakili provinsinya. Contoh, karena saya sebelumnya adalah wakil kurikulum di SMK Telkom Bandung, itu tidak SMK Telkom Jawa Barat, tetapi SMK Telkom Bandung. Oke. Kemudian Malang tidak mewakili SMK Telkom Jawa Timur, tapi SMK Telkom Malang. Nah, spesial, saya pikir ini buat YouTuber yang selalu nonton channelnya Mas Andi. Iya. Justru di Lampung ini adalah brandnya provinsi. Betul kan? Ya. Karena harusnya Jawa Timur di Surabaya lebih Iya, besar, Pak. betul, ya. Ya, dibanding di Malang ya. Betul. Oke. Kalau Bandung saya masih confirm lah. Ya. Kalau di Jawa Barat di Bandung saya Ibu confirm. kota kan Cuman gitu. kalau di Jawa Timur kenapa di Malang nggak di Surabaya Iya. gitu. Oke. Betul. Kalau di Lampung kita beruntungnya kita mewakili provinsi. Provinsi. Yes. Buat teman-teman yang ada di Lampung ini brandnya sudah provinsi, bukan Pringsewu, Tanggamus, Oke. kemudian atau mungkin Metro dan lain sebagainya atau Pesawaran, bukan, tapi ini Lampung. Ya. Ya. Jadi langsung mewakili provinsi Lampung. Jadi kita bangga, saya juga bangga sebagai kepala sekolah di sini bahwa ini adalah sekolah besar. Brandnya besar, Telkom Group. Apalagi ini kita sedang membangun, rencananya di sini akan dibangun juga 5 gedung yang baru. Oke. Ya, ini baru tahap pertama, tahap keduanya akan dibangun 5 gedung baru di sini. Tapi masih nanti akan lingkup ini ramai. kan Pak, masih depan kita ya? Masih di sini. Masih di sini, begitu. Iya, saya lihat musola juga belum ada. Iya, Mungkin parkir, ruang-ruangan kantin, juga, masjid iya, belum ada. belum ada juga. Begitu. Karena sekarang juga masih daring teman-teman, Iya, jadi betul. mungkin teman-teman yang masih aktif di sekolah juga masih belajar dari rumah. Betul. Tapi tadi saya dapat kisi-kisi dari Iya. Bu Pipit yang kejurusan sih masuk Pak ya. Masuk, ya. Oke. Dan itu memang sudah dapat izinnya, karena kan setahu saya Iya, dalam kondisi pandemi saat ini kita tidak dibolehkan tatap muka. untuk masuk ke sekolah atau ada proses belajar mengajar tatap muka langsung Muka, gitu. iya. Gitu. Jadi sekarang teman-teman masih belajar di rumah semua. Ya, secara defaultnya memang PJJ ya, belajar daring. Dan memang pada saat tanggal 12 Januari pekan lalu, kita rapat di MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Pringsewu, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Oke. Lampung itu bahwa diperbolehkan untuk tatap muka dengan protokol yang ketat. Ya. Hanya saja karena ini pertimbangan keselamatan dan kesehatan siswa, sehingga kita hanya memproses yang butuh praktek saja. Ya. Prakteknya baru datang ke sekolah. Datang ke sekolah karena ini SMK ya. SMK harus menguasai kompetensi. Betul. Apalagi persaingan semakin ketat, teknologi digital semakin berkembang sehingga anak-anak SMK harus tahu, paham betul, menguasai kompetensi kejuruannya. Iya, itu Begitu. tadi yang saya yang buat saya bingung Iya. sebetulnya, karena kalau ini kan SMK Iya. lebih fokus ke kejurusan sorry, ada berapa kejurusan sih Pak di Iya. SMK Telkom? Di SMK Telkom Lampung ini ada 3 kompetensi keahlian. Oke. Pertama ada teknik komputer dan jaringan, TKJ. TKJ, Ya. kemudian rekayasa perangkat lunak Oke. atau RPL. Yang ketiga adalah teknik jaringan akses telekomunikasi atau TJAT. Oke. Nah, yang ketiga itu yang terakhir TJAT adalah memang satu jurusan yang memang menonjolkan Telkomnya gitu. Oke. Telkom, karena kita punya perusahaan namanya Telkom Akses. Nah, para lulusan yang punya kompetensi berdasarkan testing maupun tes lainnya itu diterima di Telkom Akses. Jadi buat kalian calon siswa yang mau sekolah di sini, jangan khawatir. Bagi kalian yang punya kompetensi bagus, hebat, kita akan salurkan ke perusahaan anak Telkom namanya PT Telkom Akses, begitu. Jadi ini penting sekali buat kalian kalau mengambil jurusan TJAT, begitu Mas. Oke. Dari 3 jurusan ini yang paling diminati siswa yang mana Pak? Saat ini mayoritas seimbang, ya seimbang. Ada seimbang, ada RPL, TKJ, dan TJAT. Hanya untuk kelas 11, yang sekarang kelas 11 itu mayoritas di TJAT. Karena Kelas tadi 11 itu berarti kelas berapa? kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2 gitu. Oh ya, Kelas kelas 2. Oke. Iya. Nah, bagi kalian yang mau daftar, silakan pilih RPL, TKJ, atau TJAT.
Jadi Oke. yang penting kalian punya minat, motivasi, dan kami akan didik semuanya, berikan keterampilan termasuk karakter juga agar siap bekerja. Begitu, Mas. Ya. Ya. The best ya SMK Telkom. Mm. Dulu saya juga lulusan SMK, Pak. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa saya pengen masuk SMK itu simpel. Apa? Saya cuma pengen pakai seragam putih-putih. Karena kelihatan bersih. Bersih. Iya. Karena Iya. dulu di sekolah di sini kan putih abu-abu, Pak. Iya. Cuma anak STM STM. yang seragamnya ada putih-putih. Tapi Iya. hanya 2 STM, saya nggak bisa sebut namanya. Karena saya salah satu di antara mereka. Bukan yang terbaik, tapi... Iya sama. Sama ya? Saya dengan Ernest juga dari SM juga. Itu cuman karena saya tergiur pengen pakai pakaian bersihnya gitu, Bersih. putih-putih. Nah kalau di sini seragamnya seragam merah putih gitu nggak kayak seragamnya Telkom? Iya. Kita punya jas ya. Jas Oh, alma mater. Alma Mater. Alma mater Oke. warna merah. Merah Telkom begitu. Oke. Misalnya ada putih abu ya. Kemudian pakaian lainnya. Sesuaikan dengan hari Oke. pada saat mereka harus datang ke sekolah maupun praktikum gitu. Oke. Nah ini saya mulai mau masuk ke dalam Iya. SMK Telkomnya Iya. nih Pak. Pertama, setelah sekolah ini dibangun pada tahun 2018 sampai 2000 tahun lalu. tahun lalu ya? Tahun lalu di sini. 2019. Oh 2020 tahun Yang lalu. ini. Yang baru di sini. Iya. Oke. 2020 kan baru pindah ke sini dengan Iya. gedung milik sendiri Iya, betul. atas nama Yayasan Telkom. Betul. Sudah ada berapa siswa sampai hari ini Oke. yang terdaftar di sini? Total sampai hari ini kelas 10, 11, 12 148 Oke, totalnya 148 gitu. siswa. Ya. Dan ini memang mayoritas dari sekitar sini. Nah, Oke. kami untuk tahun ajaran baru ingin membuka seluas-luasnya bagi para siswa kelas 8 Ya. dari Lampung, Bandara Lampung, Tanggamus atau mungkin Pesawaran semua bahkan Indonesia. Ya. Dari kabupaten lain silahkan, Silakan dari provinsi daftar lain ke juga kami, betul. silahkan. Daftarnya bisa online ya, bisa online tanpa harus ke sini. Ya. Gitu. Termasuk juga tesnya online, daftar langsung online, tes. Oke. Jadi saya singkat DLT, daftar langsung tes. Nggak menunggu mingguan atau bulanan. Datang ke sini, kita langsung berikan soalnya, langsung tes, nanti ada pengumuman secepat mungkin begitu. Ya. Nanti akan kita lampirkan websitenya di description di bawah ya. Betul ya. Oke. Oke. Pak, 150 siswa itu kan menurut saya sih terlalu sedikit. Sedikit, ya. Karena memang apakah ini karena memang masih baru atau dibatasi oleh pihak yayasan? Ya, oke. Nah, jumlah ini memang dibanding SMK Telkom lain yang di daerah lain kita termasuk yang sedikit, Mas. Oke. Nah, sepertinya saya dikirim ke Lampung untuk membesarkan itu ya. Oke. Membesarkan Saya SMK setuju. Lampung. Iya. Karena saya di Bandung sebetulnya sebagai wakil kepala bidang kurikulum di SMK Telkom Bandung. Oke. Nah, dari Bandung diekspor ke Lampung. Nah, di Bandung hampir 1000-an, Jakarta pun 1000, Malang 1000. Nah, di sini dengan jumlah kurang dari 150, memang Iya. saya pikir terlalu sedikit. Nah, target kami untuk tahun ajaran baru nanti itu kami akan menerima murid sebanyak 204 siswa baru untuk kelas 10. Oke. Targetnya begitu. Dengan 3 jurusan yang tersedia ya. Betul sekali. Oke, nah Ya. teman-teman ini sengaja kita balik lagi gue sampein, kita sengaja ngambil background di depan sekolah. Iya. Jadi buat teman-teman bisa langsung lihat di belakang kita sudah ada gedung sekolah SMK Telkom Lampung. Gedungnya masih baru karena baru tahun lalu kita pindah ke sini. Semuanya masih terlihat bersih, mewah. Oke lah untuk jadi sebuah pilihan untuk teman-teman yang baru nanti akan lulus SMP terus pindah meneruskan ke jenjang SMK Iya. gitu. Ini JOS ya SMK Lampung, SMK Telkom Lampung. Karena nanti dari sini teman-teman untuk yang berprestasi kita akan arahkan ke mungkin bisa dapat beasiswa ke Universitas Telkom di Betul sekali, Bandung, betul. atau mungkin nanti bisa bekerja di bawah Telkomnya langsung, Betul. gitu Pak ya. Betul sekali. Atau mungkin nanti teman-teman juga jadi kepala sekolah kayak Pak Ros, gitu. Tapi lewati Pak Ros dulu, kuliah dulu, Iya. jangan laju-laju lulus langsung jadi kepala sekolah, nggak bisa. Kasih tahu mereka itu Pak. Iya, betul. Oke, Pak Ros, Iya. balik lagi teman-teman kan Pak Ros kan sebelumnya pernah ke Lampung nggak sih Pak? Saya belum pernah sama sekali. Baru ini ke Lampung. Baru kali ini. Enak nggak Pak di Lampung? Saya merasa ini seperti Saya kalau nggak bilang Bapak kalau nggak bilang enak saya suruh pulang deh nanti. Enggak ya. merasa bahwa ini seperti kampung halaman sendiri. Ya. Ya. Di Lampung itu beragam Pak sukunya. Iya, betul. Bapak mau ngomong Sunda, kita ada Ada. orang Sunda di Lampung. Ada. Orang Jawa, kebanyakan juga emang orang Jawa. Iya. Maksudku tidak hanya suku Lampung yang ada Iya, di Lampung ini gitu. Bapak bisa ketemu orang Sunda, Sunda. orang Bali,
orang Banten, Serang Banten Iya. gitu ya. Banyak lah kalau di Banyak, Lampung sih. iya. Jadi Bapak jangan khawatir, kalau di Lampung itu Bapak masih bisa berinteraksi dengan bahasa Bapak di Bandung. Iya. Ngomong Sunda gitu Sunda, kan. iya. Saya juga bisa Pak ngomong Sunda Pak. Iya. Saya termasuk orang yang bisa menguasai beberapa bahasa daerah. Alhamdulillah. Mantap. Jawa, Sunda, Serang, Lampung. Lampung, Lampung. Medan saya sedikit lah. Iya. Sedikit sih. English yang paling kenceng. Iya. Enggak sih, enggak juga. Enggak sih, Pak. Nah, tadi kan Bapak juga sempat Iya. itu ya ngambil kursus bahasa Inggris ya. Iya, betul. Nah, pakainya di mana sekarang, Pak? Justru itu pada saat saya harus pilih bahasa Inggris, akuntansi, dan komputer, malah yang paling menonjol adalah komputernya. Iya. Pada saat kuliah adalah belum ada teman kuliah saya, teman sekelas yang bisa komputer. Jadi saya Oke. sebagai operator rental, dianggap paling jago waktu itu. Pasti. Pasti begitu. Iya. Karena setiap ada tugas, bayangkan teman-teman ya ini mungkin saking dekatnya, pada saat mengerjakan tugas ke rumah saya, maksudnya ke tempat rental saya, Iya. itu Iya, iya. dengan modus mereka ikut ngetik kan gitu. Mm-mm. Kemudian ngeprint, Terus mereka tidur, Bapak yang lanjutin. ngeprint begitu. Nah ini saya bilang nggak apa-apa lah. Ini sebagai bentuk kebaikan saya, nggak apa-apa gratis Iya. begitu. Tapi Pak, kita sadarin nggak sih atau Bapak sadarin nggak sih kebaikan yang pernah Bapak kasih ke teman-teman pada saat itu, Iya. itulah yang membawa Bapak ke posisi saat ini. Betul. Ya nggak? Betul. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Iya dong. Karena kan Allah juga maha adil apa. Betul. Betul. Orang yang nggak benar juga masih bisa Iya. dikasih kok sama dia. Baik. Bapak kan udah lurus terus dari dulu. Masa masih nggak benar juga, nggak dikasih juga gitu. Iya, Artinya betul. ya ini pasti hasil dari Iya. apa yang Bapak lakukan di tahun-tahun lalu. Iya. Alhamdulillah. Saya sih bersyukur bisa ketemu Bapak, ngobrol Iya. langsung dengan Pak Ros sebagai Betul. kepala sekolah SMK Telkom Lampung. Iya. Dari beberapa obrolan kita saya banyak belajar juga. Iya. Beberapa hal saya ambil positifnya. Betul. Dan saya mohon maaf juga kalau tadi saya bercandanya mungkin agak kurang sopan, tapi memang gayanya Iya, anak muda sekarang seperti saya, kita oke. kaum milenial, Iya. jadi bercandanya masih ngawur-ngawur, sorry lah. Siap. Mungkin budayanya agak beda dengan budayanya Bandung gitu, karena orang Lampung tuh ya seperti ini. Iya. Iya. Tapi ya insya Allah kita juga masih sopan santun, masih ada lah Pak, Alhamdulillah. gitu insya Allah. Oke. Oke, buat teman-teman jangan ragu untuk kalian, untuk saudara, teman, anak, kakak, adik, siapapun yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan, Iya. pilihan paling tepat adalah SMK Telkom Lampung. Buat kalian yang nanti berprestasi di sekolah ini, akan kami rujuk ke mungkin dapat beasiswa ke Universitas Telkom di Bandung, Iya. atau nanti kalau teman-teman juga setelah lulus dari SMK Telkom, ketika kalian berprestasi, kita akan ajukan ke salah satu perusahaan Telkom. Betul, betul. Gitu. Bahkan mungkin langsung bisa di bawah Telkomnya langsung gitu Betul. Pak ya. Iya. Gedungnya memang masih baru, kita baru tahun lalu pindah ke tempat ini. Iya. Jadi memang siswanya masih sedikit sekali. Ke depan, di tahun depan kita berharap dengan kita share ini ke teman-teman, buat teman-teman yang menonton video ini atau watch this video, bisa share ke teman-teman atau saudara kalian semua. Iya. Tolong direferensikan bahwa di Lampung sudah ada SMK Telkom. Satu-satunya, one and only in Lampung. Karena sisanya itu di provinsi lain masih belum ada. Iya. Gitu. Dan di Lampung salah satu wakilnya kita dipercaya untuk bisa mendirikan sekolah SMK Telkom Lampung. Iya. Gitu. Siap. Jadi buat Pak Ros, saya rasa cukup waktunya Pak. Baik. Makasih banyak atas waktunya. Kita sudah ngobrol panjang lebar kurang Iya. lebih 1 jam. Iya. Saya closing. Terima kasih waktunya. Saya senang sekali dengan kondisi sekolahnya. Mudah-mudahan sukses ke depan. Iya. Teman-teman juga bisa menambah tenaga pengajar, Amin. terus fasilitasnya ditambah terus Ditambah, gitu, biar teman-teman nyaman sekolah di SMK Oke. Telkom gitu Siap, Pak ya. siap. Pak Ros, makasih banyak Sama-sama, sharingnya Pak Ros. Iya. Thank you. Salam. Oke, Mantap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih semuanya.